Guys, Assalamualaikum. Pembersih gigi kelihatannya cuma benda kecil di kamar mandi. Tapi jangan salah, di balik busa odol dan sikat gigi elektrik, ada sejarah panjang ribuan tahun lalu. Manusia sejak dulu sudah berjuang melawan musuh bebuyutan bernama bau mulut dan sisa makanan ngelit. Bedanya, dulu alatnya sederhana, sekarang teknologinya makin niat. Evolusi sikat gigi. Jauh sebelum ada sikat gigi warna-warni, di minimarket, manusia membersihkan gigi dengan apapun yang tersedia di alam. Prinsipnya satu, yang penting bisa digosok. Terus ada namanya tongkat kunyah, 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia dan Mesir kuno menggunakan ranting pohon sebagai alat pembersih gigi. Ujung ranting dikunyah sampai berjumbai. Lalu dipakai menggosok gigi. Sederhana, alami, dan ramah lingkungan. Bisa dibilang ini adalah sikat gigi versi alam. Kemudian ada siwak. Kurang lebih 7000 tahun yang lalu lah. Kalian tahulah apalagi umat muslim. Ya, di peradaban Arab dan dunia Islam, siwak dari pohon Salvadora persica menjadi alat andalan pembersih gigi. Selain membersihkan, siwak mengandung zat antibakteri alami. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan menggunakan siwak sebagai sunnah muakkadah. Beliau rutin bersiwak karena menjaga kebersihan mulut sekaligus bernilai ibadah. Nah, ya kan? Bahkan menjelang wafat, Rasulullah SAW masih menggunakan siwak. Ini menegaskan bahwa kebersihan mulut bukan cuma soal penampilan, tapi juga bagian dari spiritualitas. Inovasi Tiongkok 1400-an. Nah, masuk ke Tiongkok lagi nih. Udah banyak nih pembahasan-pembahasan yang mengandung Tiongkok. Di Tiongkok muncullah sikat gigi berbulu pertama. Bulu kaku dari leher babi hutan dipasang pada gagang bambu atau tulang. Agak ekstrim, tapi disinilah lahir konsep sikat gigi berbulu yang kita kenal sampai sekarang. Nani? Sikat gigi modern awal 1780. William Edis dari Inggris menemukan ide sikat gigi modern di tempat yang tidak terduga. Ya, di penjara. Sekitar tahun 1770 sampai 1780, ia melihat para tahanan membersihkan gigi hanya dengan kain abu dan garam. Bersih sih, tapi seadanya. Edis lalu mengambil tulang sapi sebagai gagang dan bulu babi sebagai serat sikat. Setelah bebas, ia memproduksi alat secara massal. Dari sinilah sikat gigi modern mulai masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Era bahan sintetis 1938. Perkembangan besar terjadi pada tahun 1938 ketika DuPont memperkenalkan bulu sikat dari nilon sintetis melalui produk Dr. West Miracle Tough Toothbrush. Dibandingkan bulu hewan, nilon lebih higienis, awet, dan tidak gampang jadi sarang bakteri. Sejak saat itu, sikat gigi modern resmi naik kelas. Awesome! Nah, tadi sudah dijelaskan kan tentang sikat gigi. Sekarang masuk ke pasta giginya. Evolusi pasta gigi. Uniknya, pasta gigi justru sudah eksis sebelum sikat gigi ditemukan. Jadi dulu orang sudah rajin gosok gigi, walaupun alatnya masih seadanya. What? Orang Mesir membersihkan gigi dengan campuran kuku sapi yang dihancurkan, abu, kulit, telur terbakar, dan batu apung. Efektif? Ya. Nyaman? Jelas tidak. Rasanya lebih mirip amplas daripada odol. Kalian pernah nyobain amplas? Kemudian ada di Yunani dan Romawi kuno. Bangsa Yunani dan Romawi meningkatkan level dengan menambahkan cangkang tiram dan tulang yang dihancurkan agar daya gosok semakin mantap. Bonusnya gigi bersih, minusnya ya nggak nyaman. Tiongkok dan India 500 sebelum Masehi. Di Asia, pendekatan lebih ramah mulai muncul. Pasta gigi dibuat dari bahan herbal seperti mint, ginseng, dan garam.
Selain membersihkan, napas juga jadi segar. Nah, ini baru namanya perawatan mulut. Udah mulai masuk ke odol-odol gitulah. Abad ke-19, awal pasta gigi modern. Memasuki abad ke-19, ilmu pengetahuan ikut campur tangan nih. Tahun 1824, pasta gigi mulai ditambahkan sabun supaya makin bersih. Tahun 1850-an, kapur digunakan sebagai bahan abrasif. Kemudian tahun 1873, Colgate Company, nah, kalian tahu kan Colgate? Ya, Colgate and Company memproduksi pasta gigi secara massal dalam kemasan toples kaca. Tahun 1892, kemasan tabung lipat diperkenalkan hingga gosok gigi jadi lebih praktis dan higienis. Ya, kayak modelan pasta gigi sekarang lah. Packagingnya ya kayak gitulah, kalian tahu sendirilah. Merek odol 1892. Nah, siapa nih yang masih nyebut pasta gigi itu odol? Masih di tahun 1892, Karl August Lindner dari Jerman memperkenalkan merek odol. Nama ini berasal dari istilah odontologi yang menandakan pendekatan medis dalam perawatan gigi. Berkat edukasi dan promosi kesehatan yang gencar, odol menjadi sangat populer. Di Indonesia, kata odol bahkan berubah fungsi menjadi sebutan umum untuk semua pasta gigi. Mau merek apapun itulah, tetap saja disebut odol. Nah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kayak Aqua lah. Kemudian ada juga nih alat pembersih gigi lainnya, kayak tusuk gigi. Tusuk gigi sudah digunakan sejak zaman prasejarah, bahkan ditemukan pada manusia Neanderthal. Awalnya terbuat dari ranting atau tulang ikan, lalu berkembang menjadi logam pada zaman perunggu. Kecil, sederhana, tapi jasanya besar. Ada juga nih benang gigi, dental floss. Benang gigi mulai populer pada pertengahan abad ke-20. Fungsinya membersihkan sela-sela gigi yang tidak bisa dijangkau sikat. Ukurannya kecil, tapi efeknya luar biasa. Dari ranting pohon, siwak, tulang sapi, hingga sikat gigi modern dan odol berfluoride. Perjalanan pembersih gigi menunjukkan betapa seriusnya manusia menjaga kesehatan mulut. Teknologinya boleh berubah, tapi tujuannya tetap sama, membersihkan gigi. Mulut sehat dan senyum percaya diri. Yeay. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada pembahasan yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang. Bye. Assalamualaikum guys.